kopi Indo Cafe 1, ya, tehnya 1, ya, kopi ABC hitamnya 3. ya. Selamat datang di Warkop More Night. Kembali lagi di PWM Podcast Warkop More Night. Kali ini gue kedatangan mahasiswa dari PT IKI. Apa sih PT IKI? Panjangannya? Gak tahu. Astaga, lu kuliah di sana kagak tahu? Perguruan PT tinggi perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Berarti kita kali ini bakal ngomongin tentang masalah agama nih pasti. Lu ngambil jurusan apa di sana? Sebelumnya kenalin dulu diri dulu. Oke, halo guys. Nama lu siapa? Nama gua Firman Nur Maulana. Asal Bantenan. Apalagi nih? Jurusan dakwah. Ya, jurusan dakwah. Kalau kemarin ada manajemen dakwah dari UIN. Kalau lu dakwahnya doang apa ada manajemennya juga? Kalau kita apa? Dakwahnya doang kan? enggak, dakwah ilmu komunikasi. Berarti ilmu komunikasi tapi lebih ke agama ya. Ya kan? Kalau gua kan ilmu komunikasi ya di bidangnya broadcast gitu. Kalau lu dakwah gitu. Oke. Jadi apa penyebab lu masuk ke PT IKI? Penyebabnya? Karena satu sisi gua ingin jadi ulama. Ibaratnya gitu, ustadz lah, ibaratnya gitu. Amin. Jadi ya penjurusan sih itu. Karena ustadz kan harus pintar ngomong ya enggak? Iya benar. Jadi kayak kita harus belajar ilmu komunikasi, gimana cara biar kita lancar ngomongnya dan benar kata-katanya gitu. Tapi kan jadi ustadz juga bukan pintar ngomong doang. Ya harus memperdalam banyak ilmu juga perlu. Nah, di situ juga ada dan dakwah bukan belajar ilmu komunikasi doang. Ya. Banyak. Itu belajar hadis, belajar Al-Quran. ada juga. Ya kan namanya PT IKI. Ya. Perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Berarti belajar Al-Quran juga dong, hadis Al-Quran. Yang penting tidak menjerumus kemana-mana, kita pokok patokannya hadis sama Al-Quran. Nah, kalau dakwah gitu. Oke. Dan sekarang lu udah semester berapa di sana? Alhamdulillah semester 3 naik semester 4. Semester 3 naik semester 4. Ya. Oke. Bang, minum bang. Minum ya, gue juga ada. Kan lu udah semester 3 nih ya. Udah mau besok semester 4 gitu. Ada nggak menurut lu nih yang lu kuliah di situ, tapi ada berapa matkul yang menurut lu tuh enggak banget gitu? Wah, gua kayaknya dulu gua ngambil jurusan ini berharap nggak ada pelajaran ini gitu. Wah, dulu sih kalau masih semester awal itu pasti ada pelajaran bahasa Inggris. Masih ada pelajaran bahasa Inggris. Masih ada. PKN juga ada, Bang. PKN? Iya, PKN. Ya, okay. Nah, yang paling nggak masuk di otak ya. Itu filsafat. Kenapa? Komunikasi filsafat. Kenapa nggak masuk di otak? Tapi kan itu juga butuh, ya dakwah juga butuh riset banyak dong. Iya, tapi kita kan namanya sebelumnya belum pernah belajar, kita kaget belajar filsafat. Kalau sebelumnya kita udah belajar filsafat, tentang tahu itu apa filsafat, baru kita paham. Ini kan kita sebelumnya nggak tahu, nggak pernah belajar maksudnya gitu. Tadi filsafat sama yang di luar ekspektasi lu gitu. Filsafat doang. Ya. Berarti lu nggak suka filsafat gitu? Bukan nggak suka, lagi belajar kan belum paham. Ya. Lagi belajar ya. Tapi sampai sekarang masih ada itu matkul ya? Masih ada. Masih ada. Tapi menurut lu gimana filsafat itu? Wah, filsafat itu ilmu. Kemarin gue juga ngedatengin dari anak filsafat. Iya, ada dari Unpam cuman. Wah, filsafat itu menurut gue sih ilmunya tinggi tuh. Kalau bahasanya baku. Kita kan biasanya ngomongnya gua ini filsafat ini baku. Ilmu itu bahasanya tinggi. Enggak ngomongnya apa ya?
umur-umuran kita susah lah. Iya kan, tapi kan emang itulah satu proses di mana kita kalau emang menjadi ustaz kan harus punya bahasa-bahasa yang benar. Ya, Masa makanya. kita mau dakwah bahasanya kotor kan nggak mungkin. Ya. Oke. Lu di sana ngambil kelas apa sih? Pas karyawan. Karyawan. Iya. Berarti lu kan gawe sekarang. Kerja. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita gawe. Kerja di Kerja kita bukan kerja sih, mengabdi abdi. di pondok. Oh, ngajar. Ya ngajar. Oh, oke. Berarti lu sekarang kegiatan lu selain kuliah juga ngajar. Ngajar Oke. Lu ngajar di pondok mana? di pondok pesantren Darul Bayan. Darul Bayan di mana? Darul Bayan itu di mana? Daerah mana tuh? Ciledug. Daerah Ciledug. Ya. Oke, gue berdengar sih, tapi semoga ya nanti kedepannya bisa tahu lebih banyak pondok lah ya. Baru itu baru pondok baru. Pondok baru. Oh. Dan lu kan sekarang kegiatan lu ngajar gitu. Lu masuk manajemen dakwah. Apa? Dakwah Ibarat jangan KPI lah. KPI apa? Komunikasi pengantar Islam. Komunikasi pengantar I-nya apa? KPI. KPI komunikasi pengantar I-nya apa? Islam. Nggak tahu juga. Lah, lu gimana sih kuliah? KPI. Bukan KPI. Apa? Iya KPI sih. Lu jelas. Yang bener yang mana? Ya pokoknya dakwah ilmu komunikasi ya. Ya, makanya dakwah ilmu komunikasi. Oh. Ya. Lu selain kuliah nih di kampus ada kegiatan lain nggak? Apa lu ikuti organisasi atau? Oh, kalau ngikut organisasi itu kan kalau kelas karyawan menurut gue itu kurang. Karena yang rata-rata yang ikut organisasi itu di kampus itu rata-rata itu yang Kelas reguler. ya? Iya. Oh, iya benar sih. Jadi kita itu udah habis kuliah main balik sama teman, kuliah main balik gitu. Kalau Oke. ya kalau mau itu mah ya, organisasi nggak apa, tapi sama kelas reguler kan bukan, maksudnya kita nggak kenal gitu. Benar. Tapi kan bisa kenal lah. Ya walaupun satu itu fakultas Angkatan, ya, nggak angkatan angkatan. angkatan satu fakultas gitu. Oh, oke. Jadi kan lu di KPI ya. Bergerak di bidang ilmu komunikasi tapi bagian Islam Iya, benar. untuk menyiarkan agama. Menurut lu apa sih yang baik dakwah itu? Apakah dakwahnya dengan cara, kan banyak kayak macam-macam dakwah ya, ya di Islam. Apakah dakwahnya tentang maksudnya kayak lemah lembut atau kasar apa atau tegas, bukan kasar ya, tegas ya, lebih tegas gitu, atau pakai cara yang di luar nalar gitu? Menurut gua ya, gua diajarin Dakwah yang baik dah gitu ya, menurut lo dakwah yang baik. dakwah yang kita itu gini. Dakwah yang baik itu kita mencontohkan Rasul. Nah, Oke, ya. Rasul itu gimana cara dakwahnya? Satu, pertama lemah lembut. Oke. Dua, tergantung kita kondisinya. Misalkan suatu kaum misal kita ceramah, kaumnya itu batek-batek atau enggak Batek maksudnya? keras Oh, kepalanya ya. gitu, pikirannya. Ya kita nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apanya? Mengkondisikan gitu. Mengkondisikan Oh, kita nggak ya. apa-apa dakwah keras. Kalau misalkan kita lihat kaumnya, umatnya. Ya. Lemah lembut. Gampang dimengerti, nggak lemah lembut. Kita dakwah itu tergantung kondisinya. Misalkan orang dakwah lemah lembut, misalkan kaumnya gampang dimengerti gitu, lemah lembut. Kita dakwah secara brutal, maksudnya emosi, mengkuar-kuar, itu sama aja bunuh diri. Oh iya benar. Gitu. Jadi tergantung kondisi. Ada ceramah lucu, marah, Nah emosi. iya itu. Tergantung Soalnya kondisi. kan gue juga sempat dengar ya dari beberapa guru gue. Dakwah tuh kalau mau dakwah ya lemah lembut, toleransi. Yang gue tangkap nih juga dari Habib Jafar. Gitu. Lo ngikutin Habib Jafar nggak? Ya, pasti. Iya. Panutan gue tuh. Iya kan dia dakwanya tuh toleransi, lemah lembut gitu kan.
nggak kenal apa nggak pandang bulu gitu. Kalau sama orang ya udah dakwah aja gitu kan. Tapi rencana lu gitu. Misalnya amin lu kedepannya tuh jadi kiai, jadi Amin. ulama besar gitu. Amin ya Allah. Lu bakalan niru ceramah lu tuh kayak siapa? Dakwah lu tuh kayak siapa? Kita nggak matokin dakwah ke siapa, kita mencontohkan itu seperti dakwah Rasulullah. Oke, ya. Pasti. Karena kan panutan kita. Iya, kan tapi kan maksudnya gini. Rasulullah tuh dihina, dia nggak bakal marah. Tapi yang dihina Rasulullah sekelilingnya marah. Bener nggak? Benar. Kayak Abu Bakar. Abu Bakar, Sina Hamzah gitu kan, masih marah kan? Iya gitu. Nah, cara dakwahnya dia juga berbeda-beda tuh. Ada yang keras, ada yang lembut. Kalau kita ngikutin Rasul, kita dihina nggak bakal marah gitu. Sementara kita umatnya gitu kan. Ya. Gimana lu pendapat tuh kalau lu ya Rasulullah yang dihina gitu? Nah, kita itu sebagai umat biasa, Rasulullah itu udah tinggi derajatnya. Iya. Apa namanya? Kekasih Allah. Iya. Kita derajatnya di bawah. Oke, lanjut. Tadi ada yang beli jadi harus buatin dulu. Jadi sampai mana? Sampai Dakwah menurut lu? Iya. ya Apa maksudnya panitan apa biar lu nanti dakwahnya tuh pengen kayak gimana gitu? ya bukan kayak gimana sih, yang penting kita dakwah itu tidak melenceng dari Quran dan hadis, itu aja. Oke, ya. Oke, untuk nanti kan udah jelas nih ya tujuan lu itu pengen jadi kiai ustadz lah gitu. Dan apakah lu juga punya tujuan untuk membangun pesantren gitu? Pasti ada keinginan kalau diizinkan. Ya, buat pesantrennya tuh lu nanti bakalan buat di sini atau di mana? Kan kalau di sini kelihatan lah di sini udah pada padat gitu. Menurut lu bakal buat di daerah lain atau emang benar-benar nyari daerah sini? Kalau pengen bikin pesantren masih kita kan orang Jawa, jadi kita bangun di Jawa gitu. Lu pengen bangun di kampung lu? Oke. Perkiraan nih, kalau lu punya pondok, sistemnya itu gimana? Kan banyak nih ya, banyak yang nggak tahu juga nih kalau pondok itu ada yang ngaji doang, ada yang ngaji tapi belajar ilmu dari ilmu sekolahan juga gitu. Nah itu lu bakalan yang ngaji aja apa sama ikut sekolahan dari luar gitu? Tetap kita ikut sekolahan dari luar, kayak ibarat pondok modern. Nah ya. Ya tetap gitu. Bahasanya modern ya? Iya, bahasanya modern. Ya, oke. Kan menurut lu nih ya, kan kalau orang lulusan pondok tuh rata-rata apa sih, bukan rata-rata ya, kalau banyak persepsi orang kalau lulusan pondok tuh ya maksimal jadi apa sih, paling jadi ustadz gitu kan, jadi ya ustadz kampung lah gitu. Berarti kata, tanggapan lu gimana mengenai itu? Menurut gua sih, kalau yang habis lulus pondok nih Ya, belum, kita itu nggak matokin kita mau jadi apa. ya benar. Paling mentok-mentok jadi ustadz, enggak. Enggak. Karena profesinya banyak, tergantung minat kita di mana. Ada yang pondok 6 tahun jadi pengusaha. Nah kan, Ada. berarti pondok itu bukan jaminan lu itu jadi ustadz ya? Enggak. Enggak. Jadi ya tergantung fashionnya ya, masing-masing gitu. Ya kan pondok kan tujuan awalnya kan kita nyari ilmu agama. Ya. Nah itu kita jadi tahu agama ini yang benar, yang hak, yang mana yang batil. Ya, gitu, tahu. soalnya di Islam tuh hal sekecil apapun ada pelajarannya ya kan. Jual beli ada pelajarannya, cebok diajarin ya kan. Betul. Ya kan? Makanya sebenarnya Islam ini udah agama paling benar lah ya. Ya. Semoga omongan gua nggak tersinggung dengan yang lain ya gitu, agama-agama yang lain. Soalnya ya yang kita pelajarin tuh kayaknya hal sekecil itu pun
dibahas. Ada pelajarannya gitu. Gua nggak tahu ya kalau di agama lain ada apa enggak gitu. Nah itu dicontohkan semua oleh Rasulullah. Nah, itu kan. Iya benar. Oke. Jadi misalnya nih ya, ini misalnya aja nauzubillah min dzalik. Kalau lu nih udah lulus dari apa? Pondok Bukan, gimana? dari kuliah Kampus, lu ya, nih ya, kuliah. dari kampus misalnya. Ada nggak planning lu itu buat membangun pondok, tapi kan nggak mungkin dong lu bangun pondok nggak ada duitnya gitu. Pasti. Nah, lu tuh ada nggak pengen kerja dulu di apa, bagian apa gitu? Ya bukan intinya sih, kita itu belajar di ajaran agama Allah, kita mengabdi di agama Allah, ajaran agama Islam pasti dimudahkan oleh Allah apa yang kita mau. Iya, Gitu. Kita mau bangun pondok pasti jadi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh Iya, usaha. Manja dah wajah dah bang. Oke. Manja dah wajah dah. Oke. Wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat lah. Nah tapi pasti kan semua pasti segala urusan agama Islam pasti dimudahkan oleh Allah. Tapi Allah nggak tentu langsung ngasih nih. Oh, benar. Enggak, pasti kan ada tahap-tahapnya. Kita diuji lah, apalah pasti. Benar. Bahkan kalau yang diuji itu Allah sayang sama kita ya enggak? Benar. Gitu bang. Jadi nggak langsung bertahap langsung. Gue mau jadi bangun pondok nih, nggak langsung jadi. Ada prosesnya. Entah kita nyari duit banting tulang lah buat bangun pondok. Yang penting digampangkan urusannya sama Allah gitu. Dan apa lagi ya? Jadi lu kan udah semester 4. Dia mau semester 4. Ya. Tapi lu pernah, kalau gua pengalaman gua aja nih, gue pernah nemuin dosen yang kurang mengenakan bagi gua gitu. Jadi ya gimana ya? Buat gua itu kayak suatu kendala gitu. Lu pernah nggak ada dosen yang kurang mengenakan menurut lu? Pasti ada. Yang namanya kita dulu itu dosen, ibaratnya dosen enak nih, Iya. ngajar, kasih tugas, dah dia tinggal duduk diem, ya enggak? Iya benar. Kita kan, aduh gimana ya, nggak dijelasin apa suruh ngasih tugas. Nah ya. Nah itu sebenarnya salah sih. Kita aturan di mana-mana itu guru jelasin dulu biar kita paham, baru suruh kasih tugas. Kan rata-rata dosen begitu. Iya. Benar. Ada juga ngasih tugas, nggak tahu tugas apa, kita belum pelajarin, dosennya diem, duduk. Bener kan? Iya. Itu bikin bingung. Ya kan? Iya. Makanya Tapi gimana lagi? Misalkan dosennya udah profesor, mau gimana lagi? Iya. Kita mau ngelawan gimana ya? Sementara derajatnya lebih tinggi lah ya, kalau menurut ini ya, pendidikan. Betul. Oke, yang terakhir nih. Ada nggak kata-kata buat orang-orang di sana gitu dari dakwah lo gitu? Intinya sih, kalau semuanya nih yang beragama Islam, Ya. kalau tahu Islam itu apa namanya, ibaratnya lu tahu Islam itu baik, jalanin yang ada. Jangan lu tahu itu misalkan main judi slot. Iya. Oke. Judi slot itu kan haram. Iya. Iya enggak? Maksudnya bukan judi slot itu haram. Judi itu haram. Judi. Iya, judi itu Jangan- haram. Yang Iya. judi slot ya, judi itu banyak ya. Iya kan? Iya. Judi itu haram. Iya. Nah, kenapa banyak orang Islam yang main? Itu tinggalkan. Oke. Karena haram kan, udah bilang. Iya. Itu. Namanya kita makan, namanya orang, kita kan manusia biasa, punya banyak kesalahan ya. Katanya dosa mah bisa ditebus. Ya Kak? Iya. Itu menurut orang awam ya. Iya. Dosa mah bisa ditebus, tapi susah, Bro. Benar. Ya gitu. Kita orang Islam udah diajarkan, udah tahu ini yang mana yang baik, mana yang buruk, masih buruk dilakuin. Itu jangan. Oke. Jadi intinya ya walaupun kita walaupun kita nggak bisa meninggalkan kemaksiatan, seenggaknya kita mengurangi lah ya. Ikhtiar. Kita seenggaknya kita juga harus ada seimbang lah. Heeh. Kalau mau maksiat tobat gitu. Tapi jangan gue mau maksiat intinya besok gue tobat gitu, jangan lah ya. Intinya
berbuat maksiat karena terpaksaan lah gitu. Tapi teman-teman nih semuanya nih, walaupun kalian kalian berdosa apa melakukan hal-hal maksiat, jangan lupa sering-sering tobat karena Allah suka orang-orang yang bertobat. Oh, Gitu. Jadi sering-sering aja tobat. Sholat tobat. Walaupun nggak wallahu alam nggak diampunin. Wallahu alam ya gitu. Iya gitu. Oke, udah karena waktunya udah cukup lah ya gitu. Terima kasih atas waktunya Mas Firman Oke, siap. dan sampai ketemu di episode berikutnya dan see you next time.